Ulama adalah orang-orang yang ahli dan berpengetahuan luas dalam ilmu agama Islam, terutama dalam bidang fiqih, hukum Islam dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Mereka tidak hanya memahami agama secara mendalam tetapi juga mengamalkan ilmunya, memberikan petunjuk dan fatwa kepada umat, serta menjadi pemimpin dan rujukan dalam masalah agama dan kehidupan umat Islam. Ulama memiliki peran penting dalam membimbing umat, menjaga kemurnian ajaran agama, serta menegakkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Lahir di Desa Tanara, Tirtayasa, Serang, Banten pada 12.30H, 1813 M, dari keluarga ulama, dengan ayah bernama Umar bin Arabi. Sejak kecil beliau belajar Al-Quran dan ilmu agama dari ayahnya, kemudian berguru kepada K.H. Sahal dan Raden Haji Yusuf selama 6 tahun, sebelum menunaikan haji pada usia 15 tahun dan menimba ilmu di Mekah kepada ulama terkemuka. Ia sempat kembali ke Banten sekitar 1828 M untuk mengelola pesantren dan berdakwah, meski menghadapi pengawasan Belanda karena semangat jihalnya, lalu menetap di Mekah hingga wafat pada Sidedakun Cumabatman Baper, Ish 1997 M. Beberapa karya terkenal meliputi Tafsir Marah Labid, Kanzah Al-Mustabshirin fi Syarh Mandhumat Al-Baiquniyah, Al-Murad Al-Makhsus fi Bayani Al-Mukhtasar Al-Mushtashar, serta kitab-kitab seperti Ni'mat Al-Tahir fi Kashfi Asrar, Al-Tashawuf Al-Kabir dan Al-Manar Al-Safir. Lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 16 Laduarmonan M dari keluarga bangsawan. Belajar agama sejak remaja di Makassar, lalu menunaikan haji pada 16 Mama Papun 4 M dan menimba ilmu selama 20 tahun di Mekah, Madinah, Yaman dan Damaskus dari ulama terkemuka, mendapatkan ijazah tarekat khalwatiyah. Kembali ke Goa, ia memimpin perlawanan anti Belanda, menjadi mufti kerajaan dan menyebarkan Islam serta tasawuf. Diasingkan ke Banten, Sri Lanka, lalu Afrika Selatan pada 1993 M, di mana ia wafat pada 1999 M, dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia dan Afrika Selatan. Lahir tahun 1744 M di Palembang dari keluarga ulama. Saya mendapatkan pendidikan awal di keluarga, kemudian belajar di Patani, dan mendalami ilmu tasawuf dari guru-guru besar seperti Syekh Muhammad bin Samman dan Syekh Abdul Rauf Singkel. Setelah menunaikan haji, saya melanjutkan pengajaran dan penulisan kitab di Mekah dan Madinah, menjadi guru tasawuf dan ulama besar di Tanah Suci, dikenal aktif dalam dakwah dan perjuangan melawan penjajahan Belanda, bahkan menolak menggunakan kapal Belanda sehingga membuat perahu sendiri untuk perjalanan ke Mekkah. Karya-karyanya sangat berpengaruh, terutama kitab tasawuf seperti Anis Al-Muttaqin, Sair Al-Salikin, dan Hidayah Al-Salikin. Karya-karya ini masih menjadi rujukan utama dalam pembelajaran tasawuf di pesantren dan dunia Islam Nusantara hingga sekarang. Lahir di Ranir, Gujarat, India, sekitar abad ke-16 M. Ia merupakan ulama besar, negarawan, dan juga sastrawan yang menguasai fikih, kalam, hadis, sejarah, filsafat, dan sastra. Pada tahun 1637, ia datang ke Kesultanan Aceh dan menjadi penasihat utama serta mufti besar di masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani hingga 1624. Nuruddin terkenal karena menentang ajaran wujudiyah yang dianut oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani melalui fatwa yang menyatakan ajaran itu sesat, sehingga memengaruhi perkembangan keislaman di Aceh dan Nusantara. Wafat pada 21 September 1998 M, karya tulis sangat produktif, mencakup berbagai cabang ilmu agama seperti fikih, hadis, akidah, sejarah, filsafat, dan perbandingan agama. Salah satu karya terkenalnya adalah Bustanus Al-Salatin, sebuah karya sejarah dan ajaran Islam yang populer di dunia Melayu. Ia juga menulis kitab-kitab yang mendukung ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan konsep tasawuf Wihdatus Syahud. Lahir di Singkil, Aceh pada 1024 H, 1615 M dari keluarga ulama keturunan Persia atau Arab. Pendidikan awalnya dari ayahnya di Daya Simpang Kanan, lalu berguru di Fansur, Barus, kepada Hamzah Fansuri mempelajari agama, sejarah, falsafah, dan sastra Arab Melayu Parsi. Pada usia 27 tahun,
Ia menunaikan haji dan menimba ilmu 20 tahun di Mekah, Madinah, Yaman, Damaskus, dan Kairo dari ulama besar, memperoleh ijazah tarekat Syatariah. Ia pernah menjadi mufti kerajaan Aceh di masa Sultanah Safiatuddin, tahun 1641 sampai tahun 1675, mendukung kepemimpinan perempuan dan meredam konflik politik. Karya tulis, menulis dalam bahasa Arab dan Melayu tentang tasawuf, fikih, tafsir, hadis, dan harmonis syariat hakikat, menolak wujudiyah ekstrim. Karya terkenal meliputi Mirat al-Tulab, Umdat al-Muhtadi, Asrar al-Arifin fi Marifat Makamat al-Asfiyah, Futu al-Rabani, dan Tarjuman al-Mustafid, yang masih disimpan di perpustakaan Belanda dan menjadi rujukan utama tasawuf Nusantara. Tahun 1475 sampai tahun 1550 M, asal Banten, adalah ulama yang belajar di Padepokan Ampel, Surabaya, dan melanjutkan studi ke Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ia bertugas membantu Sultan Maulana Hasanuddin menyebarkan Islam di Banten yang saat itu masih mayoritas Hindu. Saya menetap di Gunung Santri, Serang, berdakwah dengan pendekatan persuasif yang membuat banyak masyarakat menerima Islam dengan sukarela. Selain berdakwah, ia juga mengajari masyarakat bertani secara berkat, hidup sederhana, dan wafat di usia 76 tahun. Karya-karyanya berfokus pada tasawuf dan fikih, menjadi fondasi penyebaran Islam di Banten dan sekitarnya. Ulama sufi dan sastrawan Melayu abad ke-16 yang lahir di Barus, Fansur, pesisir barat Sumatera Utara, dan aktif di Kesultanan Aceh Darussalam. Ia melakukan perjalanan spiritual ke Mekah, Madinah, Baghdad, dan India, di mana ia mendalami tasawuf dan ajaran wahdatul wujud, kesatuan wujud, meskipun menuai kritik dari sebagian ulama. Karyanya ialah Syair Perahu, menggambarkan perjalanan jiwa menuju Tuhan. Syair Burung Pingai, alegori pencarian hakikat ilahi. Syair Dagang, simbol perantauan spiritual.